Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wike Nurjana, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Gaya Baru 2. Perkenankan saya di sini mempresentasikan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Gaya Baru 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat kepada Bapak Yamidi SPJSD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Gaya Baru 2. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Gaya Baru 2. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat inti dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia, kebangsaan
duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak yang di SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD 1 Gaya Baru 2. Marilah kita selalu mengajarkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, salah satunya yaitu sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu Guru, hari ini Bapak dan Ibu Guru terutama guru penggerak akan mengadakan program yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Oleh karena itu, marilah program ini kita laksanakan dengan bersama-sama, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita dapat melaksanakan dengan baik. Bapak dan Ibu Guru, untuk program guru penggerak ini saya menyambut dengan positif ya, karena dengan adanya guru penggerak kita dapat memajukan pendidikan terutama pada anak sehingga menjadi anak yang lebih baik. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu Guru yang belum ikut program guru penggerak, marilah kita ikut atau mendaftar ya, menjadi guru penggerak supaya kita mendapatkan pengalaman yang lebih baik, terutama mengenai pembelajaran pada anak. Karena dengan adanya guru penggerak, pembelajaran pada anak akan menjadi lebih baik, lebih positif, dan nantinya akan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Untuk aksi nyata yang berjudul budaya positif, saya mendukung ya, dengan adanya ini, maka nanti setelah kita mengikuti program ini, hingga kita dapat menjadi guru yang lebih baik. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah inti yang akan disampaikan oleh Ibu Wiko Nurjana SPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat di dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Gaya Baru 2. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah masih semangat untuk pagi ini? Masih. Untuk lebih semangat lagi Bapak Ibu semuanya, mari kita ice breaking sejenak ya bersama-sama agar kita semua merasa rileks, agar kita nanti dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan yang semangat dan bahagia. Jadi ice breaking hari ini kita akan main ice breaking kering ada sepeda. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Ya, ice breaking kering ada sepeda itu dapat kita gunakan juga sebagai ice breaking untuk kita
kegiatan pembelajaran di kelas agar anak-anak tidak merasa bosan. Selain itu, kegiatan ice breaking ini juga dapat meningkatkan konsentrasi pada anak ketika anak-anak sudah mulai lelah di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk berdiri, mari kita sejenak untuk ice breaking Bapak Ibu. Ya, sudah ya. Yuk kita jadi nanti tolong ikuti instruksi dari saya ya Bapak Ibu. Kita latihan dulu. Kita latihan dulu. Kalau nanti ketika saya bilang kering-kering, nanti kita latihan dulu gerakannya dulu ya. Misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya tepuk. Ya. Pelan-pelan Bapak Ibu ya, kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba pakai lagunya. Kring 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 ada sepeda. Kring 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 ada sepeda. Sepedaku roda 2, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Ya, bisa sekolah bisa bekerja. Itu masih pelan-pelan ya Bapak Ibu. Berarti kita akan lebih konsentrasi lagi. Coba ketika saya menginstruksikan kring 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 sesuai gerakan tadi ya. Jadi coba kring 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 ada sepeda. Coba 1, kring 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 ada sepeda. Sepedaku roda 2, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Ya, tepuk tangan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah mulai semangat lagi. Berarti konsentrasinya sudah kembali lagi semangat lagi. Jadi Bapak Ibu di sini saya berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, akan tetapi di sini saya sedikit berbagi apa yang telah saya dapatkan ketika saya mengikuti program guru penggerak selama beberapa bulan ini. Salah satunya yaitu tugas aksi nyata diseminasi budaya positif, yang dimana tugas ini akan dijadikan sebagai prasyarat untuk pengumpulan tugas modul dari yang telah diberikan di LMS. Jadi sekali lagi terima kasih atas semua bantuannya, atas semua waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Jadi langsung saja. Ya, sambil tarik nafas dulu ya Bapak Ibu. Jadi tadi itu bisa digunakan ketika kita di kelas sudah mulai bosan sebagai ice breaking. Di sini ya kita mulai Bapak Ibu aksi nyata diseminasi budaya positif. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai guru kita dituntut mengikuti perkembangan zaman saat ini, di mana kita harus mengikuti segala tuntutan atau segala kurikulum yang telah berubah dari masa ke masa. Salah satunya yaitu budaya positif ini adalah merupakan salah satu dari perkembangan dalam pembelajaran kita saat ini. Yang seperti kita ketahui bahwa disiplin positif. Disiplin positif itu terbagi dari beberapa step, yaitu yang pertama yaitu ada makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, ada 5 kontrol posisi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita masuk ke pemateri hari ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah kita sudah menjadi seorang penghukum
atau tidak di sekolah ini selama ini? Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, apakah Bapak Ibu masih menjadi seorang penghukum? Bapak Ibu masih? Ya, masih. Rata-rata kita masih menjadi seorang penghukum. Padahal pada intinya kita itu seharusnya memberikan atau mengarahkan anak itu, kita jangan menjadi penghukum. Kita harus bisa menjadi sahabatnya, temannya, ya, sehingga apa kesalahan yang mereka lakukan kita dapat mengarahkan kemana yang lebih baik seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dari profil pelajar Pancasila seperti ini ya. Jadi ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila? Ya, yaitu ada beriman, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi sebagai guru atau sebagai seorang pendidik sebaiknya kita harus menghamba pada murid atau berpihak kepada murid. Tetapi yang kita lakukan saat ini yang sering kita adalah menghukum murid. Itu sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana kan cara menjadikan disiplin positif itu yang baik dan benar. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar tentang makna disiplin. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang diri yang berdasarkan nilai-nilai kita hargai. Jadi yang pertama yaitu tentang disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar dari bahasa Latin yang di dalam bahasa Latinnya itu disiplina, artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi disiplin diri itu adalah murid-murid yang soket dan lato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, makna disiplin itu telah menjadi berubah, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti kita. Jadi kita itu mengejar anak-anak, hei, berangkatnya jangan siang-siang, padahal diri kita sendiri aja belum disiplin. Itulah apa yang dinamakan dengan makna disiplin itu tersebut berubah. Akan tetapi kadang kita sebagai seorang pendidik juga lupa bahwa anak itu mempunyai hak yang sama untuk merdeka di dalam belajarnya. Jadi ketika kita ingin memberikan kedisiplinan, kita juga harus mencontohkan dari diri kita sendiri. Kalau misalnya harus datang tepat waktu, berarti kita juga harus datang tepat waktu, karena anak itu akan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan ini berdasarkan pendapat dari dosen tahun 1998, yaitu dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kebajikan atau nilai-nilai universal itu tertuang di dalam profil pelajar Pancasila yang sedang kita jalankan saat ini, yaitu ada nilai beriman, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Seperti yang kita ketahui bahwa kita kemarin sudah membuat visi sekolah kita yang salah satunya sudah mencakup ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia. Jadi alhamdulillah sekolah kita sudah membuat misi yang berkaitan atau
berhubungan dengan profil Raja Pancasila, yaitu menghambakan murid atau berpihak kepada murid. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu teori-teori motivasi atau hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu di sini akan mengetahui apakah perbedaan antara hukuman, kemudian restitusi, kemudian konsekuensi. Jadi nanti kita bersama-sama akan belajar di manakah perbedaan letaknya tersebut. Nah, yang pertama, hukuman di sekolah itu memang dapat mendisiplinkan murid. Tapi, apakah hukuman itu bisa membuat murid itu tidak melakukannya lagi, Bapak Ibu? Kalau kita hukum anak murid kita, apakah anak murid kita itu tidak akan mengulanginya lagi? Belum tentu. Oleh karena itu, pentingnya kita belajar disiplin positif ini agar kita mengetahui bagaimana baiknya untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama yaitu teori motivasi. Motivasi perilaku manusia. Di situ ada contohnya Bapak Ibu. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, sebaiknya yang kita tanyakan kepada murid itu seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya? Seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang lebih mendekat lagi, lebih halus lagi kepada anak-anak kita. Kemudian di situ ada motivasi eksternal. Ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi cara menanyakannya apa saja yang dapat saya melakukannya, seperti itu. Kemudian, nah, sesuai dengan panutan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin positif itu juga merupakan salah satu panutan kita dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah salah satu teori yang menyatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika kita menghukum anak, kita juga tahu hukuman itu sangat bermanfaat bagi dia. Contohnya, ketika dia bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Contohnya yang seperti kita alami pada saat ini. Banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi sebagai seorang pendidik. Salah satu contohnya di kelas. Ketika di kelas itu banyak sekali anak-anak yang mungkin ribut atau tidak mendengarkan atau bertengkar dengan kawannya, seperti itu. Jadi ketika anak-anak bertengkar itu, kita berikan dia rasa bersalah. Maksudnya gini, jangan menghukum dia tapi tidak ada penghargaannya, seperti tadi teori dari Alfie Paul ya. Misalnya anak-anak berantem itu, kita berikan dia sesuatu yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri. Oh iya, berarti aku salah. Misalnya saja contohnya ketika dia bertengkar, ya kita kan berikan masukan-masukan yang sesuai atau yang baik kepada dirinya, yang bermanfaat juga bagi dirinya. Misalnya ketika mereka bertengkar, kita jangan hukum dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kita bisa menghukumnya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalnya menyiram bunga. Itu kan manfaatnya bunga itu menjadi nanti lebih subur, seperti itu. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu berakibat dengan penghargaan atau merusak hubungan. Jadi ketika kita melakukan penghargaan itu ya sesuai porsinya, jangan sampai kita terlalu lama, kemudian jangkanya juga terlalu lama, maka akan merusak hubungan kita dengan murid kita. Yang selanjutnya yaitu penghargaan atau penghukum. Jadi menurunkan kualitas kita.
ketika kita menghukum tetapi penghargaannya itu berlebihan, itu juga akan menurunkan kualitas kita. Jadi kesannya kita di depan anak-anak itu tidak disiplin seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan ini mematikan kreativitas kita. Ketika kita selalu memberikan penghargaan tetapi tidak memberikan hukuman yang sesuai atau bermanfaat bagi mereka, maka akan mematikan kreativitas kita. Yaitu yang terakhir, yaitu penghargaan lebih besar atau tidak efektif. Jadi ketika penghargaan kita selalu memberikan toleransi terus kepada murid-murid kita, maka penghargaan itu akan mengurangi motivasi intrinsik kita. Nah, di sini adalah program kebajikan. Di dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama yaitu pemberian pengakuan secara khusus. Apresiasi itu dilakukan ketika kapan Bapak Ibu? Ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Contohnya ketika kita belajar agama Islam, menghafalkan Asmaul Husna, gitu ya. Jadi anak-anak, siapa yang hafal? Misalnya seperti itu, kita akan memberikan pengakuan atau apresiasi. Contohnya dengan memberikan tepuk tangan. Jadi anak itu akan merasa dirinya tuh bangga kalau saya sudah hafal pelajaran ini. Maka akan merasa diakui oleh seluruh anggota kelas tersebut. Nah, ini contohnya, contoh pengakuan dari apresiasi atau kebajikan. Dari pembukaan yaitu, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada nilai kebajikannya. Kemudian dalam situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Ada yang lagi, saya menghargai nilai kebajikannya yaitu kepedulian dalam situasi pada saat membantu teman-teman tugas kelompok. Kemudian ada terima kasih, nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Kemudian kegiatannya atau situasinya adalah pada saat anak-anak memungut kertas berserakan di lantai. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu tentang restitusi. Jadi tadi sudah ada hukuman. Kemudian kita sekarang lari ke restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, restitusi itu seperti apa? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita memberikan solusi-solusi yang terbaik ketika dia akan memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya, ketika anak murid kita datang terlambat ke sekolah. Jadi di situ kita memberikan restitusi. Restitusi itu adalah kalau bahasa kitanya itu dimotivasi. Kenapa anak kok berangkatnya terlambat? Seperti itu. Kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kita cari masalahnya itu seperti apa. Kenapa dia bisa datang terlambat? Bukan kita memarahinya, akan tetapi kita mendekatinya seperti itu. Jadi kita cari masalah-masalah yang berkaitan dengan restitusi tersebut. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi di sini contohnya anak-anak itu kita berikan restitusi itu belajar dari kesalahannya. Ketika dia melakukan kesalahan kepada temannya, buatlah mereka itu belajar dari apa yang sudah mereka perbuat, seperti itu. Misalnya kalau dia menyobek kertas temannya, bagaimana cara kita mendekatinya agar anak tersebut tidak mengulangi lagi apa yang telah diperbuat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita memperbaiki hubungan kita kepada murid-murid kita yang mempunyai masalah. Kemudian restitusi itu juga bersifat tidak memaksa. Jadi ketika kita ajak anak-anak itu untuk memecahkan masalah, kita tidak memaksa siswa tersebut. Kalau siswa tersebut masih tetap melakukan kesalahan, kita harus tetap mendekatinya secara baik-baik dan bertahap. Kemudian yaitu restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Jadi kita ajak anak-anak itu lihatlah diri kita. Apakah perbuatan kita itu merugikan teman kita? Kita berikan pengertian kepada anak-anak bahwa apa yang telah kita lakukan itu dapat merugikan temannya, seperti itu. Dan yang keenam adalah kebutuhan dasar yang mendasar. Yang ketujuh berfokus pada karakter. Kemudian yang kedelapan berfokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan mengembalikan murid dan berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada tabel dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi itu adalah pilihannya atau solusinya. Jadi seperti itu. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi gitu loh. Apa konsekuensinya konsekuensinya apa yang harus didapat itu juga harus terjadi. Restitusinya yaitu memberikan suatu solusi atau pilihan. Nah, setelah mempelajari restitusi, hukuman, kemudian ada tadi konsekuensi, kita langsung ke materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf bertanya, apakah di kelas kita sudah mempunyai keyakinan? Apakah ada yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ibu ini sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Ya, berarti sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu tadi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Alhamdulillah ya, kita di sini semua sudah dapat menerapkan keyakinan kelas. Tapi di sini saya akan berbagi sedikit tentang keyakinan kelas yang saya dapatkan di dalam program guru penggerak. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang peraturan, kemudian hukuman, kemudian restitusi dan lain sebagainya. Nah, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kadang-kadang kan kita sukanya mengatur, tetapi kita tidak tahu anak itu tuh seneng nggak sama aturan kita. Itu yang kadang-kadang menjadi polemik tersendiri di dalam kegiatan pembelajaran. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya seperti itu. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk keamanan. Jadi itu kalau bisa kita itu dengan murid kita itu sama-sama membuat keyakinan. Jadi tidak hanya kita yang mengatur saja. Contohnya di dalam kelas ketika piket bersama di dalam kelas. Mengapa kita harus ayo anak-anak piket? Kalau bisa kita sepakati bersama. Ayo anak-anak kita bersama-sama menyapu kelas seperti itu. Misalnya lagi kalau memberantaki buku atau apa, kita sepakati saja bersama anak-anak kita. Mari anak-anak kita menyusun buku dengan rapi agar kelas ini menjadi nyaman. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang kita berpihak kepada murid kita. Jangan bahasa yang seolah-olah hanya kita saja yang mengatur, seperti itu keyakinan kelas contohnya. Misalnya lagi ketika mengerjakan tugas ada yang tidak mengerjakan, ya kita jangan marah-marah, kayak manusia ya kan yang marah-marah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ya menanyakan dulu kenapa tugasnya tidak dikerjakan. Kan keyakinan kelas kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kita buat bersama. Jadi keyakinan kelas itu kalau bisa kita buat itu secara bersama-sama. Jangan hanya diri kita sendiri saja yang membuat. Misalnya kalau ada beberapa poin atau 4-5 poin yang kita sepakati di dalam pembuatan keyakinan kelas. Contohnya ini di kelas saya, keyakinan kelas 5B. Di situ kami sama-sama bersama-sama mendiskusikan keyakinan-keyakinan apa saja yang kami buat secara bersama-sama. Salah satunya yang pertama yaitu datang ke sekolah setiap hari atau tepat waktu. Jadi anak-anak kalau bisa sekolah itu tidak izin
kalau tidak dalam keadaan mendesak. Kemudian kita sepakati bahwa seragam sekolah juga harus sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian kedisiplinan. Kemudian ada lagi kesepakatan kebersihan dan kerapian. Kemudian ada lagi kesepakatan kerjasama. Kemudian ada lagi kesepakatan peralatan sekolah. Kemudian ada lagi kesepakatan tugas dan PR. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas 5B yang kami buat secara bersama-sama tanpa adanya paksaan. Ini adalah merupakan keyakinan mereka. Jadi kita sepakat antara guru dan murid itu sepakat. Jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mengerti tentang kesepakatan kelas? Saya yakin sudah mengerti semua. Ya, jadi nanti di sini saya akan membagikan stick note. Bapak Ibu tolong berikan masukannya atau berikan sarannya ketika ingin membuat keyakinan kelas. Di sini di slide sebelah kanan itu adalah peraturan. Bagaimanakah cara membuat keyakinan yang benar di dalam kelas kita menggunakan bahasa kita yang lebih baik lagi dan lebih berpihak kepada murid. Mohon bantuannya Bapak Ibu, nanti akan ditempelkan setelah selesai. Yaitu slide sebelah kanan itu peraturan. Jadi menurut Bapak Ibu kata-kata yang baik untuk keyakinan kelas seperti apa? Kalau itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kata-kata yang halus itu seperti apa? Mari bersama-sama kita kembalikan buku ke tempatnya masing-masing. Seperti itu juga bisa. Ya, benar sekali buat. Jadi tadi Bunda Watimah dilarang mengganggu orang lain menurut pendapat Bunda Watimah, yaitu mari kita belajar tidak mengganggu orang lain. Iya, betul sekali Bunda. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sopan lagi, lebih mengena kepada atau berpihak kepada murid kita. Kalau itu kan dilarang melakukan kekerasan. Berarti itu yang benar bagaimana Bu In? Dilarang melakukan kekerasan. Yang benar seperti apa? Mari bersama-sama menjaga keamanan. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi menggunakan bahasa yang lebih berpihak pada murid. Ini dulu saya Bu, contoh. Contohnya jangan berangkat terlambat, itu diganti berangkat tepat waktu. Iya, betul sekali Pak Tito. Jadi ketika jangan berangkat terlambat, kita berangkat tepat waktu seperti itu. Jadi berpihak kepada murid, tidak hanya memberikan peraturan saja. Jadi sudah selesai Bapak Ibu, silakan ditempel. Ada beberapa jawaban dari rekan-rekan semua. Ya. Ya, sudah di sini sudah terkumpul jawaban-jawaban dari teman-teman semua tentang keyakinan kelas. Ada yang pertama dari Ibu. Oh ya, terima kasih Bapak itu. Ya, yang pertama adalah dari Ibu Dian yang menyatakan bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya, diganti mari kembalikan buku di tempatnya secara rapi. Ya, betul sekali. Kemudian ada dari Bunda Watimah, yaitu dilarang mengganggu orang lain. Mari sama-sama menjaga ketenangan. Menurut pendapat dari Bunda Watimah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas masukannya dan pendapatnya.
Ini adalah beberapa contoh dari kesepakatan kelas. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya sebelum melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang tabel ini, saya di sini akan memutarkan sedikit contoh dari penyelesaian suatu kasus atau restitusi di dalam suatu masalah yang kami hadapi ketika di dalam melakukan pembelajaran. Ya, mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Di sini ada contoh dari mohon maaf Bapak Ibu, nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya nanti ya Bapak Ibu. Setelah kita menyelesaikan semua materi yang akan disampaikan. Jadi di sini kita sama-sama menyimak contoh dari suatu kasus dan penyelesaiannya seperti itu. Ya, penerapan dari segitiga restitusi di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi. Nah, ini adalah contoh dari kasus. Adalah contoh kasus yang kedua. Itu adalah contoh-contoh dari kasus-kasusnya. Ini adalah testimoninya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Ulma Muda kelas 5. Saya diajarkan setelah diajarkan ini saya tahu disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah tayangan dari video yang telah saya putarkan tadi, itu adalah kasus-kasus yang sering kita alami di dalam kelas kita masing-masing. Di sini mungkin sedikit dapat berbagi Bapak Ibu mungkin pengalaman kasus
kasus yang telah dihadapi di kelasnya masing-masing, dan kita akan mencoba mencari resolusi yang terbaik seperti apa. Kemudian mungkin ada kasus-kasus yang unik di kelasnya, kasus seperti apa? Atau Bu Ani? Terima kasih untuk waktunya Bu Wike. Mungkin pengalaman di kelas yang bisa saya bagi, karena saya guru pendidikan agama Islam dan ada beberapa materi tentang hafalan. Jadi anak-anak itu sering sekali lupa untuk menghafal hafalannya yang sudah disepakati bahwa minggu depan itu hafalannya sampai mana, tapi tidak ditepati. Nah, itu saya ingin berbagi mungkin kepada guru-guru atau Biswika bisa memberi masukan yang lebih tepat itu seperti apa memberikan restitusinya. Jadi dari kasus Ibu Fani tadi bahwa anak-anak sering lupa ya? Sering lupa tentang hafalannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan masukan untuk restitusinya seperti apa agar anak-anak itu tidak gampang lupa di dalam menghafal suatu pelajaran. Mungkin ada tips and triknya supaya anak-anak itu dapat mudah menghafal segala aktivitas atau segala kegiatan-kegiatan yang dihafalkan di dalam pembelajaran. Mungkin ada Ibu Win tips untuk menghafal cepat atau tips agar tidak lupa. Bu Win. Biasanya saya meminta anak-anak itu membuat agenda atau jadwal dulu, kira-kira yang mau dihafalkan itu apa ya. Kemudian selanjutnya anak-anak itu diminta menulis 10 kali, membaca 10 kali, kemudian dihafalkan 10 kali yang mau dihafalkan tadi ya. Nah, nanti sesuai dengan agenda atau jadwalnya itu hafal tidak sudah dibaca ditulis 10 kali, dibaca 10 kali dan dihafalkan 10 kali itu hafal tidak. Nah, ini mungkin tekniknya bisa dicoba nanti ya bukan. Ya, terima kasih Ibu Widya sudah memberikan keseluruhan pemasukannya atau solusi dari suatu tindakan atau suatu permasalahan ketika tadi anak-anak sulit untuk menghafalkan. Kita berikan tips yaitu menuliskan agenda agar anak-anak itu lebih mudah di dalam menghafalkan suatu pembelajaran atau kegiatan yang akan mereka lakukan. Mungkin ada yang ingin berbagi kasus lagi, Bu Iin. Karena kelas 1 ini mungkin kasusnya banyak sekali ya. Banyak sekali kasus kelas 1 ini. Terima kasih atas waktunya, Bu Ike. Kalau menurut saya di kelas 1 kasusnya itu anak-anak menulis atau membaca itu kan karena mereka belum terlalu bisa menulis membaca. Dan kalau yang saya rasakan di kelas itu kadang dia nggak bisa nulis, terus anaknya tuh teriak-teriak sambil mainan kesana kesini, lari kesana lari kesini. Nah, pertanyaan saya bagaimana solusinya untuk mengatasi anak yang seperti itu? Ya, terima kasih Ibu ini yang sudah berbagi kasusnya. Mungkin kalau dilihat dari kasusnya Bu ini tuh juga pernah saya alami ketika saya mengajar kelas 1 dulu. Jadi restitusinya atau bagaimana penyelesaiannya, kita panggil anak tersebut yang mempunyai masalah tadi yang tidak bisa diam di dalam kelas itu. Kita melakukan pendekatan emosional. Jadikanlah diri kita itu sebagai temannya. Jadi ketika kita belajar menjadi teman yang baik untuk anak-anak, insya Allah mereka akan terbuka dengan apa masalahnya, kok dia tuh bisa tidak anteng di kelas. Nanti dia akan terbuka sendiri. Nanti dia akan mencurahkan segala isi hatinya kenapa dia itu
merasa tidak nyaman di kelas, atau mungkin dia bertengkar dengan temannya atau tidak cocok dengan teman sebangkunya, maka masalah-masalah yang akan timbul di dalam dirinya itu dia akan curahkan kepada kita. Jadi fungsi kita nanti kita akan belajar sebagai posisi kontrol atau posisi kontrol diri kita itu seperti apa kepada murid kita. Jadi kita bisa menjadi teman yang baik, teman curhat yang baik, sehingga anak tersebut dapat mencurahkan segala masalahnya. Kenapa dia bisa tidak fokus di dalam kelas? Biasanya anak-anak yang tidak fokus di dalam kelas itu, dia itu kurang nyaman di dalam kondisi kelasnya atau tidak cocok sama teman-temannya. Jadi nanti kita bisa melakukan pendekatan kepada mereka, bagaimana cari solusinya, apa masalahnya. Jadi nanti kita bisa memetakan secara bersama. Mungkin ada kasus lagi Ibu Widya atau Bu Fatimah, kasus anak-anak ini. Terima kasih kepada Miss sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan mengatakan kasus-kasus yang ada di kelas terutama ya, Miss. Anak-anak ini sering suka bermain di usia masih kelas 3 masih suka bermain dalam kelas. Nah, pada waktu saya memberi penjelasan, anak-anak tidak mendengarkan. Saya tegur dengan kenapa nggak mendengarkan buku rumah mainan sendiri, ya bilang nggak apa-apa. Terus saya panggil, coba kesini, mari kita sama Bu Guru. Kamu minta apa? Kok ngomong sendiri? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa bisa ganti Bu Guru ngomong di sini, ganti Bu Guru ngomongnya. Dia diam, ternyata setelah dipanggil diam. Jadi solusinya dipanggil dulu, minta apa, nggak minta apa-apa. Ternyata hanya begitu saja dipanggil terdiam. Itu aja, Miss. Terima kasih. Ya, terima kasih pengalamannya yang sangat menarik atau kasus yang sangat menarik yang dialami oleh Ibu Fatimah. Jadi Ibu Fatimah sudah menerapkan restitusi dengan cara memanggil anak tadi. Itu sudah merupakan salah satu bentuk dari restitusi kita. Jadi memanggil anak tersebut, tetapi mungkin kita lebih mendekati lagi. Kenapa lo nak seperti ini? Apa di rumah ada masalah? Bisa juga kan saling curhat. Jadi kita posisi kontrolnya itu sebagai teman. Bisa kita kan namanya pendidik itu bisa menjadi apa saja, apa sesuai dengan kebutuhan murid kita. Jadi kita memberikan solusi-solusi pada anak tersebut dengan dari hati ke hati lah istilahnya seperti itu. Ya, Bu Fatimah sudah bagus sekali, sudah menerapkan restitusi yang telah diberikan kepada anak-anak. Alhamdulillah kita sudah sedikit banyak sudah menerapkan restitusi tersebut. Baik, setelah kasus tersebut kita sekarang kembali lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang tabel T dan Y. Di sini ada tabel T dan Y itu. Yang pertama yaitu terdengar. Contohnya satu orang berbicara, kemudian yuk saya bantu kita menyelesaikan masalah bersama. Jadi di tabel T itu ada terdengar, ada terlihat, ada perilaku. Dan di sebelah situ tuh ada contoh-contoh kata-kata yang dimaksud dengan terdengar, ada yang dimaksud dengan terlihat, ada yang dimaksud dengan berperilaku. Yang terdengar contohnya boleh saya pinjam, seperti itu. Kemudian contohnya yang terlihat mendengarkan seksama, memegang milik orang lain, kemudian senantiasa berbuat baik, itu adalah contoh terlihat. Kemudian ada contoh berperilaku, yaitu tersenyum ramah kepada semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai guru kita harus menerapkan salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ya, betul sekali. Kemudian ini ada contoh-contoh dari tampak seperti datang tepat waktu. Kemudian apa itu? Merasa tidak tampaknya seperti apa? Sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman setiap hari, itu adalah salah satu contoh kita senyum sapa. Gitu. Nah, tadi setelah melihat kasus, kebutuhan
dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan kasih sayang. Kita butuh kasih sayang tidak? Kita butuh kasih sayang dari semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Dan di sini dijabarkan contoh dari kekuasaan atau perilaku siswa di dalam kebutuhan kekuasaan, yaitu kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi. Perilaku siswanya memukul teman dan membinanya, nah itu pokok dari teman-teman. Itu juga kita harus berikan suatu arahan atau masukan yang baik agar anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut. Kemudian, caranya seperti itu. Kita tanyakan apakah kekuasaan itu dengan cara melakukan kesalahan? Tidak harus. Kalau kekuasaan itu tidak harus dengan cara kekerasan. Kita bisa mengarahkan dengan ayo kalau kamu belajar dengan giat, kamu akan menjadi anak yang paling pintar di dalam kelas, sehingga kamu bisa menguasai kelas ini. Seperti itu kita bisa arahkan seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku siswa menyebarkan gosip-gosip teman sekelasnya. Ini adalah salah satu kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi. Jadi anak-anak itu kadang-kadang gosip tentang temannya, itu loh bajunya jelek. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita arahkan kepada anak-anak kita cara memenuhi cinta dan kasih itu tanpa harus merusak reputasi orang lain. Kita arahkan kepada mereka bahwa menghina teman itu tidak menguntungkan, akan tetapi bisa merusak mental atau reputasi orang lain. Yang selanjutnya yaitu tentang menjatuhkan teman yang sedang, kalau bahasa kita tuh dorong-dorongan. Sering sekali kita dapat laporan dari anak-anak sering dorong-dorongan di kelas, sering berantem. Nah, kita sampaikan kepada mereka bahwa dorong-dorongan atau mendorong temannya itu menyakiti orang lain. Jadi itu tidak akan membuat mereka merasa senang, tetapi merugikan orang lain. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Salah satu contoh perilakunya yaitu mengganggu di kelas. Banyak sekali anak murid kita itu yang mengganggu teman-temannya ketika belajar. Nah, kita berikan arahan kepada mereka, kita bimbing mereka, kita berikan pengertian bahwa kebebasan itu hanya tidak harus mengganggu teman-teman, akan tetapi kebebasan itu bisa kita dapatkan ketika mengikuti pembelajaran itu secara berkelompok seperti itu. Nah, tadi kita sudah melihat kasus, kemudian kita ketahui tentang 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu contohnya seperti ini, seperti peraturan, memantau, kemudian konsekuensi, kemudian manajer, kemudian nilai-nilai, kemudian memperbaikinya. Nah, itu adalah salah satu contoh atau beberapa tahapan-tahapan dari posisi kontrol kita. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi ada kasusnya Ibu Hatimah tadi. Kita itu menjadi posisi kontrol sebagai apa di dalam kasus yang telah terjadi. Tadi Bu Hatimah sudah mencontohkan bahwa beliau sudah memanggil anak tersebut dan memberikan arahan dan solusi yang terbaik. Itu menandakan bahwa Ibu Hatimah sudah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer atau memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Seperti itu contohnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari menghindari hukuman, kemudian ada perbuatan guru seperti dari posisi-posisi kontrol yang sesuai. Contohnya yang pertama itu menghukumnya, menuju atau menyakiti seharusnya. Nah, ketika murid-murid itu bertengkar, kita membuat mereka merasakan bahwa itu bersalah. Seperti ini contohnya, ibu kecewa nak, kenapa kok kamu seperti ini? Itu akan membuat hati mereka itu ketenyuh. Ketika seorang guru memberikan sepenuh hatinya itu memberikan solusi atau memberikan masukan kepada anak-anak yang punya masalah dengan cara yang lebih halus seperti itu. Nah, setelah 5 posisi kontrol sudah selesai,
Yang pertama yaitu menstabilkan identitas diri. Jadi contoh-contohnya seperti ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ketika guru berkata salah satu itu adalah yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita menstabilkan anak-anak tersebut. Ketika anak-anak membuat masalah, kita bicarakan dengan baik-baik. Bapak Ibu dulu juga pernah seperti kalian, akan tetapi, nah kita berikan penguatan atau menstabilkan identitas anak-anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang pertama yaitu membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic atau power freedom, love and belonging. Jadi jadi ketika kamu bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contohnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan misalnya datang terlambat, kita tanyakan, apakah kamu mempunyai alasan mengapa melakukannya? Nah, gitu seperti itu. Apakah karena tidurnya terlalu malam atau karena asik bermain game? Jadi kita tanyakan dari hati ke hati. Kemudian yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak-anak berbuat salah di dalam suatu kegiatan pembelajaran, kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang telah dibuat. Ketika mereka mereka berbuat salah, kita tanyakan lagi, anak-anak kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Apakah anak-anak ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Jadi yang pertama, kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu menjadi merasa hebat atau seperti itu? Jadi ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita ingatkan lagi, kita review kembali apa yang telah disepakati bersama di dalam kelasnya. Jadi nanti anak-anak akan secara otomatis dia mengingat, oh ini kesepakatan saya, kenapa kok saya datang terlambat? Berarti itu melanggar kesepakatan bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, sedikit berbagi apa yang telah saya dapatkan kepada Bapak Ibu semua dari semua yang telah saya sampaikan. Mungkin di sini saya akan membuka beberapa sesi untuk pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mungkin 3 atau 2 pertanyaan kita akan membahas secara bersama-sama setelah saya sudah menjelaskan materi yang sudah saya paparkan. Silakan Bapak Ibu. Setelah saya mendengarkan paparan dari Bu Wike ya, paparan yang sangat bagus sekali. Berarti saya ini merasa salah, merasa ada yang salah. Kemarin di kelas saya itu ada yang anak nakal ngerobekin baju temannya. Nah, kesalahan saya memberikan hukuman kepada anak tersebut. Padahal seharusnya kalau menurut paparan yang Bu Wike sampaikan tidak seperti itu. Nah, saya mohon bagaimana menurut Bu Wike seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Dian. Mungkin saya langsung menjawab yang pertama, yaitu tadi tentang kasus mungkin yang dialami Ibu Dian kemarin sudah memberikan hukuman. Jadi ketika kita memberikan hukuman, kita juga harus memberikan hukuman itu yang bermanfaat untuk anak tersebut. Ketika tadi anak tersebut merobekkan baju temannya, jadi kita menempatkan posisi kontrol diri kita tadi sebagai manajer. Kita harus bisa memanage apa yang solusi yang terbaik untuk memberikan anak itu merasa bersalah dan bagaimana solusinya. Jadi menurut pendapat saya, ketika anak tersebut merobekkan bajunya, kita berikan konsekuensi atau hukuman yang sesuai dengan
manfaat yang akan didapatkan. Misalnya ketika dia merobekkan baju temannya, kita ajarkan dia untuk bertanggung jawab. Jadi ketika dia merobekkan temannya, kita ajari dia bertanggung jawab bagaimana mengembalikan baju yang robek tersebut, dengan cara apa. Jadi kita berikan arahan cara mengembalikan baju tersebut adalah dengan salah satu cara, yaitu menjahit. Nah, menjahit itu tidak harus menjahit dengan mesin. Kita juga bisa mengarahkan anak tersebut, misalnya si Andi ini merobekkan bajunya si Dina. Kita arahkan ke si Andi itu kepada guru yang berkompeten di dalam menjahit. Jadi kita arahkan si Andi itu ke tempat Bu Iin misalnya. Nanti Ibu Iin itu memberikan solusi atau mengajarkan si Andi itu menjahit baju temannya yang sobek. Meskipun hasilnya seperti apapun, itu akan membuat anak tersebut jadi merasa bertanggung jawab dan dia bisa hukuman itu bermanfaat bagi dia. Jadi ketika dia nanti sudah bisa menjahit dan bisa bertanggung jawab kepada baju temannya yang sobek itu, dia juga mendapatkan ilmu tentang menjahit. Jadi seperti itu. Restitusi itu adalah memberikan solusi. Jadi tidak hanya memberikan hukuman saja, akan tetapi memberikan manfaat yang baik kepada siswa yang bermasalah tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya mungkin Ibu Fani. Terima kasih untuk kesempatannya, Miss Wika. Mungkin kali ini saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, yang belum saya begitu paham adalah mengenai hukuman dan konsekuensi. Itu perbedaan spesifiknya itu seperti apa, dan tolong berikan contoh konkretnya di kehidupan kita di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Fani. Tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa hukuman itu adalah tindakan yang diberikan untuk menghentikan perilaku negatif atau perilaku yang salah. Contohnya ketika anak-anak ribut di dalam kegiatan pembelajaran atau tidak fokus di dalam kegiatan pembelajaran, kita memberikan hukuman anak itu dengan keluar dari kelas. Seperti itu contohnya. Itu adalah salah satu contoh bentuk hukuman. Kemudian konsekuensi itu adalah perilaku yang dihasilkan dari apa yang dia perbuat. Jadi yang dia dapatkan. Misalnya contohnya ketika siswa itu tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas tepat waktu, maka konsekuensinya dia tidak bisa mengikuti istirahat dalam waktu yang full karena waktunya sudah habis dibuat mengerjakan tugas. Itu adalah salah satu bentuk dari konsekuensi. Terima kasih Ibu Fani. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari Ibu Iin. Baik, terima kasih waktunya. Tadi saya sudah melihat video-video tentang kasus disiplin positif. Setelah Bu Wika memutarkan video tentang kasus disiplin positif tadi, bagaimanakah yang disebut dengan posisi kontrol sebagai manajer? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iin, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol sebagai manajer. Selain dari video yang saya putarkan tadi, juga kita belajar dari Ibu Wabima tadi yang sudah melakukan posisi kontrol yang baik sebagai manajer. Kemudian ketika di video tadi di dalam kasus Siva dan Leni itu, jadi posisi kontrol kita sebagai manajer itu ketika guru memanggil siswa yang bermasalah tersebut. Ketika tadi Siva dipanggil di dalam kelas, kemudian ditanyakan solusi-solusinya apakah yang membuat dia terlambat, kemudian resolusi yang baik itu seperti apa, nanti diberikan nasihat-nasihat atau masukan sehingga anak tersebut tidak mengulangi lagi. Jadi kita sebagai manajer yang baik ketika menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi siswa. Kemudian di dalam kasusnya Nelly tadi, ketika dia berebut
di kelas, kita memberikan posisi waktu sebagai manajer, kita panggil Nelly untuk bicara dari hati ke hati, dan kita mengingatkan kembali kepada Nelly tadi, apakah keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati bersama untuk tidak dilanggar kembali, karena itu akan dapat merusak tatanan yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas tersebut. Baik. Nah, bagaimana Ibu Iin sudah mengerti yang sudah saya paparkan? Ya. Terima kasih Ibu Iin. Oh, bagaimana Bapak Ibu sudah setelah semuanya sudah saya paparkan, apakah Bapak Ibu sudah dapat membedakan antara posisi kontrol, kemudian antara hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, sedikit banyak mungkin dapat membantu Bapak Ibu semuanya. Untuk yang selanjutnya yaitu saya mohon refleksinya atau tanggapan dari Bapak Ibu semua ketika mengikuti kegiatan desiminasi ini. Mohon untuk dijelaskan Bapak Tito refleksi hari ini, bagaimanakah perasaannya, kemudian apa yang telah didapat. Monggo silakan Bapak Tito. Terima kasih Miss Vito atau Bu Vito atas waktunya. Saya dalam 45 menit ini alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu yang bagus, bermanfaat untuk diterapkan di kelas, yaitu keyakinan kelas dan teori restitusi. Karena teori restitusi menurut saya itu sangat penting untuk mengelola anak yang bermasalah. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tito. Kemudian Ibu Fani mungkin akan memberikan refleksinya, bagaimanakah suasana hatinya saat mengikuti kegiatan desiminasi ini. Menurut saya kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan yang begitu positif. Banyak hal yang bisa saya ambil dari pertemuan kali ini, dan juga teman-teman semua, rekan para guru juga mungkin merasakan hal yang sama dari tadi, mulai ice breaking, kemudian penyampaian yang begitu detail dari Miss Wike. Suasana hati saya kalau ditanya, saya happy Bu, bisa menambah wawasan saya di kelas agar bisa menerapkan restitusi yang baik dan benar. Gitu, terima kasih. Terima kasih Ibu Fani atas refleksinya. Mungkin di sini mohon dengan hormat refleksi dari Ibu Widya. Suasana hatinya. Terima kasih Bu Wike, saya dikasih kesempatan lagi. Kalau suasana hatinya apa gimana ini? Ya. Kalau menurut saya senang. Ya, ini senang mendapatkan, yang pertama itu mendapatkan ilmu, terus mendapatkan pengalaman, jadi kedepannya itu tidak asal hukum saja anak-anak yang bermasalah, tapi kita perlu mengetahui apa sih latar belakang dari mereka itu kok bermasalah. Ya, cukup seperti itu. Terima kasih Ibu Widya. Mungkin satu lagi dari Ibu kita yang paling bahagia, Ibu Hotimah, untuk refleksinya, perasaan hari ini seperti apa Bunda? Terima kasih Miss Ide. Saya akan menambahkan sedikit ya. Semuanya sudah dijawab sama ibu-ibu kita di sini yang sangat profesional sekali. Jawabannya menarik sekali. Hanya apa ya? Saya merasa senang dan happy lah itu selalu ya atas semua yang sudah diberikan sama Musike. Apapun itu semuanya saya terima dengan baik dan menyenangkan. Terima kasih buat Bu itu. Baik, terima kasih semuanya teman-teman atas perhatiannya. Di sini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang guru itu tidak hanya menghukum saja anak-anak kita, tapi kita juga harus memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita di masa depan.
Dan di sini juga kita sudah bersama-sama belajar tentang apa itu tentang perbedaan dari hukuman, konsekuensi, kemudian dari restitusi, kemudian kita juga sudah belajar tentang prinsip-prinsip kebutuhan dasar manusia, kemudian kita sudah belajar posisi kontrol yang baik seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya di dalam kegiatan diseminasi ini. Sebagai terima kasih penutup dari perjumpaan kita hari ini, mungkin kita akan mengulang lagi speaking yang tadi ya Bapak Ibu. Masih ingat speaking tadi? Masih, ayo kita berdiri bersama untuk melakukan speaking tadi seperti itu. Kring, 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 ada satu, dua, tiga. Kring, 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 ada sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Semoga kita tetap semangat menjadi guru hebat Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hasbunallah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu gurunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.